Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Kita lanjut, ini part kedua. Jadi sahabat-sahabat yang belum menonton part satunya silahkan dilihat. Soal 14 butir kesesatan LDII menurut kelompok atau Ormas Islam Muhammadiyah. Nah, kalau di video pertama atau di part 1 itu kita sudah membahas sampai di poin 7, dari poin 1 sampai di poin 7. Sekarang kita melanjutkan dari poin ke-8 sampai ke poin 14. Nah, kita lanjut saja ya. Untuk sahabat-sahabat yang misalnya lebih dulu menonton atau melihat video part 2 ini, silakan dilihat dulu part satunya. Baik, poin 8, kelompok LDII berpemahaman harus rajin membayar infak, sedekah dan zakat kepada amir. Selain kepada mereka hukumnya haram. Ini agak gawat sedikit, maksud saya model infak dan sedekahnya ternyata LDII itu tidak memperbolehkan jamaahnya memberikan zakat, infak, sedekah ke wadah atau kelompok lain. Misalnya kalau kita tahu ada Basnas misalnya, yang orang bisa berzakat di situ, ternyata mereka tidak memperbolehkan itu. Berarti catatannya adalah bahwa ternyata LDI tidak pernah mengeluarkan zakatnya ke Basnas, itu poinnya di situ ya, karena mereka punya aturannya sendiri. Itu yang pertama, di poin 8. Yang poin 9-nya adalah harta zakat, infak, sedekah yang sudah diberikan kepada amir haram ditanyakan catatan atau penggunaannya. Wah, ini berbahaya juga. Nah, kalau misalnya kelompok dari LDII jumlahnya sampai ribuan, bahkan sampai puluhan ribu, dari setiap orang itu memberikan infak, berzakat dan sebagainya, dan harus di satu pintu kan di amir atau di imam besarnya mereka, berarti jumlah dari banyaknya anggaran itu tidak boleh dipertanyakan. Tidak ada LPJ lah, kira-kira begitu. Tidak ada laporan pertanggungjawaban dari anggaran yang terkumpul. Nah, kan kita tahu sendiri kalau misalnya lembaga-lembaga resmi negara kayak misalnya di Basnas lah, contoh besarnya Basnas lah, mereka punya data, punya laporan pertanggungjawaban dari zakat, dari infak yang masuk, kemudian penggunaannya seperti apa dan lain sebagainya, itu ada datanya di Basnas, itu ada resmi mereka. Tapi beda lagi dengan misalnya kelompok-kelompok LDI, ternyata jamaahnya mereka tidak boleh mempertanyakan. Amir ini imam besar kita ini menggunakan zakat yang terkumpul, infak yang terkumpul, sedekah yang terkumpul di amir mereka, tidak boleh dipertanyakan arahnya kemana, larinya kemana, penggunaannya seperti apa, itu tidak boleh dipertanyakan. Ternyata bahaya juga ini ya. Poin ke-10, haram membagikan daging kurban. Haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompoknya. Wah, ini ngeri juga. Kan kita tahu sendiri, misalnya kalau di kampung-kampung itu umumnya kalau misalnya ada orang yang melakukan daging kurban pada saat pelaksanaan kurban itu, dagingnya kan umum ya. Maksud saya siapapun yang misalnya dapat tiket atau apa itu bisa berhak mendapatkan. Tapi kelompok mereka tidak boleh. Malah diatur bahwa yang boleh menerima daging kurban itu atau zakat fitrah itu harus diatur sama amirnya mereka, sama imam besarnya mereka, gitu. Poin ke-11, haram salat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka. Kalaupun terpaksa tidak perlu wudhu dan harus diulang. Anggap misalnya kita musafir, gitu. Kemudian anggap misalnya ada orang LDII musafir, harus singgah di masjidnya NU misalnya, masjid NU atau masjid Muhammadiyah atau masjid umum lah, di luar masjid mereka masjidnya kan jelas ya. Berarti kalau mereka yang imam itu adalah di luar dari kelompok mereka, anggap misalnya yang imam ini adalah orang NU atau orang Muhammadiyah, aturannya mereka enggak mesti wudhu ya. Kok bisa ada orang yang sholat tanpa wudhu? Atau misalnya ada orang yang ngapain sholat kalau begitu, nggak usah singgah. Kalau saya sih nggak usah singgah, ngapain? Orang sholat nggak wudhu itu nggak sah juga.
Dan aturannya mereka harus ulang sholat itu. Kalau mereka terpaksa sholat di situ, karena misalnya mereka mengejar waktu-waktu istimewa, waktu-waktu yang afdal, mereka di awal waktu misalnya harus ikut sholat, mereka tidak mewajibkan wudhu, dan harus diulang. Ya ngapain? Maksud saya ini agak aneh sih, maksud saya kok harus nggak wudhu begitu. Berarti mereka memperbolehkan orang sholat itu tanpa harus ada wudhunya. Itu ya. Nah, poin ke-12, haram menikah, haram menikahi orang di luar kelompoknya. Kalau kita sih misalnya di yang umumnya ya, ada orang yang Nahdlatul Ulama misalnya, Nahdiyin, kemudian menikah dengan Muhammadiyah, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Bahkan orang yang menikah juga dengan non muslim ya enggak ada masalah sebenarnya, secara negara enggak ada masalah selama kedua belah pihak itu bersepakat, keluarga bersepakat dan sebagainya. Tapi ternyata di LDII itu diatur sedemikian rupa, di luar kelompok mereka berarti tidak boleh dinikahi. Berarti hati-hati saja, misalnya ada kelompok LDII, jamaah LDII yang jatuh cinta dengan wanita atau perempuan yang di luar dari kelompok mereka, berarti harus dibaiat dulu sebelum dinikahi. Aturannya begitu pasti. Itu. Jadi modelnya tertutup sekali, mereka tidak membiarkan kelompok mereka itu menikahi perempuan atau dinikahi oleh laki-laki yang di luar dari kelompok mereka, gitu. Nah, pasti kekhawatirannya adalah ketika misalnya ada perempuan yang dari kelompok mereka, dari LDII, kemudian dinikahi oleh orang di luar dari kelompok mereka, khawatirnya itu akan terbebas, itu akan terlepas, itu akan meninggalkan LDII. Pasti kekhawatirannya seperti itu. Sehingga dibatasi dan dilarang menikah dan dinikahi oleh orang dari kelompok lain. Nah, poin ke-13, perempuan LDII kalau mau bertamu di rumah orang selain dari kelompoknya harus memilih waktu haid dalam keadaan kotor. Ini gimana? Maksud saya berarti orang bersilaturahim itu bersilaturahmi. Ini kan pemahaman kita, orang yang bersilaturahmi itu dipanjangkan umurnya, dan kita memang dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada tetangga, kepada keluarga atau siapapun itu. Nah, tapi kelompok LDII ini justru aturannya beda lagi. Ketika misalnya kelompok LDII, jamaah LDII ingin bersilaturahim, mengunjungi keluarga, mengunjungi saudara misalnya, tapi keluarganya itu atau saudaranya itu atau temannya itu bukan bagian dari kelompok mereka, ya mereka mencari waktu-waktu yang memang kondisi mereka adalah kotor. Perempuannya ya, khususnya perempuannya di LDII memilih waktu-waktu pada saat haidnya mereka. Mereka tidak mau dalam keadaan tidak haid, karena mereka menganggap bahwa posisi itu adalah posisi suci bagi mereka. Wah, ini bahaya sekali ya model-model seperti ini. Oke, poin terakhir sahabat-sahabat sekalian sebelum kita akhiri video ini. Poin 14, kalau ada orang di luar mereka bertamu ke rumah mereka. Nah, ini beda lagi, ini poin 13 tadi itu mereka yang bertamu. Sekarang ada orang lain di luar kelompoknya bertamu ke rumahnya, maka bekas tempat duduknya harus dicuci karena dianggap najis. Waduh. Anggaplah misalnya kita ini orang di luar kelompok mereka nih. Kemudian punya urusan atau apa, kemudian harus berkunjung ke rumah mereka, harus bersilaturahim dengan mereka. Ternyata itu harus dicuci. Kita dianggap najis berjalan begitu. Ya kalau kita di Islam kan yang kita anggap najis itu ya jelas ya di kitab, kalau sahabat-sahabat yang belajar fikih dan lain sebagainya, ya kasar-kasarnya orang di luar kelompok mereka dianggap selepel dengan anjing, selepel dengan babi gitu. Harus dicuci malah. Dianggap najis. Nah, itulah kondisi kesesatan dari 14 butir kesesatan menurut Ormas Islam Muhammadiyah. Nanti soal referensinya sahabat-sahabat bisa cek nanti di link yang ada di deskripsi, dibaca sendiri. Kemudian inilah kondisi kenapa
di beberapa waktu yang lalu jamaah dari LDII ini berbaiat untuk mencabut baiatnya untuk meninggalkan LDII, kemudian kembali ke rumah besar Islam yang rahmatan lil alamin. Ya tergantung mereka nantinya akan banyak belajar di kiai-kiai NU atau belajar di ustadz-ustadz kiai yang ada di Muhammadiyah, itu bebas. Maksud saya, selama ormas Islam yang kita pahami hari ini, misalnya NU, Muhammadiyah, dua kelompok inilah yang kemudian masih menjaga kebesaran bangsa kita, persatuan bangsa kita, cara beragamanya. NU dan Muhammadiyah tidak ribet, ya, tidak mempersulit diri, tidak menyalahkan juga orang lain, tidak mudah mengkafirkan, menganggap bahwa mereka kelompok yang paling benar dan kelompok orang lain paling salah dan lain sebagainya. Mungkin itu dari video part kedua ini yang membahas soal 14 butir kesesatan LDII yang mesti dipahami, diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian. Silakan ini di-share ke teman-teman yang lain jika dianggap bahwa ini adalah edukasi yang positif untuk sahabat-sahabat sekalian. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling benar, kemudian 14 butir yang saya bacakan ini adalah betul-betul salah dan kemudian harus kita hakimi dan saya pikir tidak. Kelompok atau jamaah LDII yang kita kenal hari ini harus sebenarnya diajak bermusyawarah, tabayun untuk mengembalikan mereka. Karena saya pikir mereka hanya terpapar, mereka hanya terpengaruh dengan kelompok atau paham LDII. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu di video selanjutnya di tema yang lebih menarik lagi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.